Hai bro, kita dari bengkel Boy Modifin yang berada di Makassar, salah satu bengkel variasi. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih jalan dan sudah sekitar 5 tahunan. Kita ingin mereview salah satu motor, kita bilang motor customer lah, tapi disimpan di sini terus. Nggak tahu siapa yang punya. Ini adalah motor Vino 2012 Vino 115 injeksi. Masih ada yang 125 itu masih ada. Cuma ini yang lama, model lama. Kita ingin mereview dari mana dulu nih? Dari atas atau dari belakang atau dari depan? Dari depan dulu bang. Oh, dari depan bagian atas ya. Oke siap. Ya. Kita mau memperlihatkan mungkin bagian kecilnya. Sebelumnya saya terangkan ini adalah kalau dikategorikan motor kontes, ini adalah motor di kelas Pro Pure Thailand, Pro Pure Motai lah biasanya pada umumnya bilang. Tapi ini ala-ala konsepnya Thailand ya, Indonesia lah ceritanya, tapi partnya kita utamakan yang Thailand. Kita dari spion kita pakai yang Blue XX, yang modelnya bulat Blue XX. Ini mereknya kalau nggak salah Moritex, Moritex. Kemudian bagian gas kontan ini modelnya kayak KTC, tapi mereknya Fastbike. Kalau di kontes itu merek nggak terlalu berpengaruh sebenarnya, cuma kita lihat serasinya saja. Kita pakai Fastbike, baru ininya apa? L gas, engkolan gas katanya sih, teman-teman bilang L gas. Pakaian tuton, baru kabel gasnya ini pakai yang serat, pakai double. Kalau standarnya yang Mio ini, motor Vino ini nggak pakai double, cuma kita bikin double biar kelihatan lebih bagus. Gripnya kita pakai Kitako model karbon, tapi ininya tambahan donut gripnya ini tambahan biar makin rame lah. Mungkin di penilaian kontes mungkin ada nilai plus. Kemudian jalur setirnya kita pakai yang model gepeng, model pipi yang warnanya tuton. Kemudian untuk saklar, kalau saklar ini pakai Honeywell, yang kanannya pakai Domino, yang saklar lampunya, ini saklar starter tangannya. Motor kalau dari standar ke variasi itu, kalau ganti gas kontan pasti ngelepas harus ganti saklarnya biar bisa dipakai normal kembali. Kemudian kita ke saklar kirinya. Ini saklar kirinya kita pakai Honeywell. Ini Honeywell. Ini sebenarnya tidak plug and play ya. Ini sebenarnya harus ngerakit ke motor apapun bisa. Cuma ini kita pasang di Vino. Motor apapun bisa kita sesuaikan. Wesernya tetap aktif. On off lampunya kita simpan di sini. Ini untuk lampu jauh dekatnya tetap kita aktifkan. Ya kadang-kadang kalau mau dipakai santai, mau dipakai bongkar, atau mau dipakai kumpul-kumpul masih bisa, masih ada lampunya, wesernya, klaksonnya masih ada. Kemudian kita ke master. Ini masternya agak aneh. Kenapa agak aneh? Karena kita pakai dua. Kenapa pakai dua? Karena kita ngincar regulasi di kontes dengan kita ngincar bisa dibilang tampil beda lah. Ada poin plus mungkin kalau di kontes. Masternya kita pakai yang radial merek, ini mereknya Kakra, tapi ini tabungnya beli pisah. Ini tabungnya Brembo, tapi Brembonya ya ala-ala Brembo lah. Kemudian ininya kita ganti, ini standarnya pakai selang, tapi kita ganti pakai yang merek, ini mereknya
merek Ernst. Ini produk Thailand sih. Ini produk Thailand. Masternya yang kiri juga begitu. Itu tadi yang kanan, ini yang kiri. Kita pakai tetap sama, kita pakai sama biar seragam. Kita pakai warna hijau karena warna hijau biar serasi dengan bodinya. Ini pemegang tabungnya kita pakai kawat ini. Ini produk Thailand juga. Ini ala-ala biar lebih simpel. Lebih simpel. Karet masternya kita pakai yang warna biar lebih bagus lah. Kita pakai yang warna biar lebih ngejreng gitu. Ada ciri khasnya lah. Ini bautnya kita pakai yang Probol. Baut Probol itu adalah baut Thailand, produk dari Thailand. Kita pakai yang merek Heng. Kita pakai yang merek Heng. Yang kiri ini saya jelaskan yang kiri. Kenapa yang kiri kok pakai master, sedangkan motor ini pakai rem tromol belakangnya. Ini sekarang masih tetap pakai rem tromol, tapi kita pakaikan master. Nanti kita bicarakan untuk bagian belakang. Ini pada intinya ini bisa tetap dipakai. Ini tetap bisa dipakai. Tapi just for contest. Tidak bisa buat harian kalau pengeremannya kayak begini. Nanti bablas. Tapi yang belakang tetap fungsi kan, Bang? Belakang tetap fungsi, kita usahakan fungsi. Kita usahakan tetap fungsi. Untuk di kontes itu tetap di kontes itu tetap bisa dibilang tetap dapat poin lah. Karena kalau nggak fungsi di kontes itu nggak dapat poin. Nggak dapat poin kalau di kontes. Kita review apanya lagi? Kita review Untuk selang speedometer, Bang. Standarnya Vino di Indonesia itu speedometernya, indikator speedometernya di sini. Kemudian dia ada indikator bensinnya di sini kalau standarnya Indonesia. Cuma ini kita pakai yang Thailand, makanya jadi satu di sini. Ini indikator bensinnya jadi satu. Lasernya, lampunya semua jadi satu di sini. Indikator jarum speedometernya jadi satu di sini. Jadi kenapa kita pilih yang ini? Karena lebih simpel, baru lebih menarik dengan tampilannya. Kenapa saya bilang lebih menarik dengan tampilannya? Karena bisa menghilangkan space tempatnya. Yang asalnya di sini ada, kemudian di sini kita jadiin satu. Dan ini original Yamaha Thailand, bukan pabrikan lain. Ini original Yamaha Thailand. Jadi gini, Bang, kalau ada yang nanya untuk motor, untuk speedometernya kan, Bang, ini plug and play kan? Kalau ini plug and play asalkan setirnya juga beli yang Thailand. Ini yang Thailand setirnya, beda dengan setirnya Vino di Indonesia. Kalau setirnya di Indonesia, dia ada jepitannya di sini. Kalau ini tidak, dia langsung di kom setirnya di dalam. Jadi satu sepaket. Dasinya juga beda. Jadi kalau beli setirnya, mending beli setirnya juga dengan dasinya biar plug and play. Biar lebih jelasnya begitu. Kenapa kita pilih yang speedometer Thailand? Lebih simpel dan regulasinya di kelas Motepro, spare part dan variasinya harus Thailand, ala-ala Thailand. Makanya kita pakai yang ini, gitu. Kemudian kita review lagi. Oh, kita review stabilizer. Kita stabilizer dulu, bagian atas. Ya, ini yang agak-agak rada aneh. Ini mungkin orang-orang awam, kalau pemain kontes mungkin lebih tahu lah. Tapi ini rada-rada aneh. Cuma kalau orang-orang kontes pasti tahu. Apalagi senior-senior, saya ini masih belum senior. Saya ini masih bisa dibilang belajar. Cuma ya iseng-iseng lah. Saya coba rakit sendiri. Ini stabilizernya Öhlins RTC Öhlins. Tapi ini Öhlinsnya Öhlins Thailand lah, bukan yang oli yang Italia apa itu, bukan. Malum modifikasinya bukan moge-moge, jadi partnya nggak usah terlalu hedon lah. Ini kan buat regulasi kontes doang Ya, kan, Bang? betul. Ini cuma untuk regulasi kontes. Kenapa yang bikin heran? Kenapa kok ini pakai 3 dengan model yang berbeda?
Yang dua ini modelnya sama, yang satunya berbeda. Ini di regulasi kontes itu kita di Motype Pro itu kita harus maksimal itu pakai 3, kalau 4 tidak boleh. Kalau 2 boleh, cuma kalau ada yang pakai 3 mungkin yang menang atau poinnya lebih tinggi itu yang pakai 3. Kayak kita ikuti regulasinya pakai 3 dengan model berbeda. Ini pakai RTC, kita custom di lehernya, dudukannya. Ini dudukannya kita custom. Baru bracket RT stabilisernya ini dari aluminium. Ini aluminium dural lah. Baru kita rakit ininya, bracketnya. Ini bracketnya, ini dalamnya kita las. Besi dudukan ininya kita las. Makanya pemasakannya kayak begini. Kenapa kita bikin agak ini bilang miring ya, bukan tengah. Ini modelnya miring supaya tampil beda saja. Ini tampil beda, bukan fungsional tapi tampil beda saja. Kalau ini stabilizer Ohlins ini kita pakai yang Thailand. Kita Ohlins Thailand yang model laser. Yang warna silver ini modelnya yang model lama, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih bagus, masih fungsi. Ini kita rakit sudah sekitar 2 tahunan, tapi ini motor jarang dipakai. Kalau ini untuk kontes saja. Ini stabilisernya yang model begini kita tumpuk jadi 2. Kenapa kita tumpuk jadi 2? Kenapa tidak silang? Kenapa tidak miring juga? Kenapa tidak panjang? Kanan kiri panjang. Kita lihat tampilannya dan posisinya lebih aman mana. Makanya kita posisikan kayak begini. Ini bracketnya ini kita las juga di dalam, bisa dilas, bisa dibaut, bisa. Bodinya kita coak supaya ada space untuk main, Jadi nggak keras-keras amat ya bang? Enggak, kita enggak keras karena ini bisa di setel. Setelannya kliknya fungsi. Kita setel lembek saja. Kecuali kalau buat balap itu ada setelan khususnya lah. Kalau ini untuk kontes tidak harus keras, tetap fungsi dengan baik. Tapi stabilisernya kalau untuk motor balap boleh nggak bang? Boleh, ini boleh banget. Sebenarnya ini buat balap, bukan untuk modifikasi. Cuma dengan perkembangan modifikasi di Indonesia, khususnya di kota saya Makassar, mungkin ini mengaplikasikannya di motor kontes dan regulasinya buat Autotrend. Salam dari Autotrend. Buat Autotrend itu regulasi Autotrend ya, kita pakai regulasi Autotrend. Dan mungkin regulasi yang lain mungkin pakai juga di di regulasi yang lain. Kemudian kalau teman-teman mau pasang kayak begini, ini agak ribet. Apalagi jika begini agak ribet. Kenapa agak ribet? Karena harus pas fungsinya, mentok-mentoknya, kanan kirinya, lurusnya itu harus pas. Kalau ada yang miring-miring sedikit ya nggak masalah, namanya juga bisa dibilang kerjaan tangan. Kemudian kita review lampu. Ini lampu depan. Lampu depan kita pakai Proji HD. Ini punya mobil. Ini basicnya untuk mobil-mobil apa bang Projinya? Kalau Proji itu bebas, mobil apapun bisa. Oh iya. Bebas, motor apapun bisa, tapi kita custom di motor ini. Kita pilih yang besar. Kenapa kita pilih yang besar? Karena biar kelihatannya full. Kalau full itu bagus, kelihatannya bagus, nggak kelihatan kosong kan? Kalau full dia rapi, tidak lubang, tidak kosong, kanan kirinya tidak kosong, makanya kita bikin yang full. Kali ini di custom juga, jadi rumah lampunya yang di belakang kita coak, kita lubangi, dipakai heater gun atau pakai apalah, yang penting bisa masuk ininya. Kasih lampunya kita lepas. Kemudian ini karbon. Ini kita pakai karbon. Ini karbon Kevlar.
Ini stiker Akana Carbon Wizard, ini akal-akalan sih supaya biar keren saja. Padahal ini karbonnya lokal. Karbonnya lokal, tapi ini Kevlar, bukan water printing. Ini tetap Kevlar. Ini lampu. Ini lampunya tetap fungsi, mengikuti saklarnya. Kalau jarak jauhnya tetap aktif, angel eyes-nya aktif, motif keluarnya juga harus aktif. Kalau di kontes itu semua harus fungsi. Kalau nggak fungsi nggak dinilai. Semua harus fungsi dengan baik. Kita lari ke mana lagi? Ke apa lagi? Baut. Kalau baut ini pakai Probol. Semua usahakan pakai Probol. Probol Thailand. Bautnya beda, ringnya beda. Oke. Ringnya beda. Turun ke pengereman. Kita lanjut di pengereman kaki depan. Ini mohon maaf sekali lagi. Ini selang remnya agak khusus. Kenapa agak khusus? Ini namanya, mungkin bengkel lain sudah nge-review, tapi untuk bengkel kita coba kita review. Ini selang remnya switch. Ini bisa dilepas-lepas. Ini namanya Stobli, mereknya switch. Ini Stobli. Kalau di motor GP ini dipakai, motor balap-balap luar itu dipakai buat lebih simpel kalau ngebongkar pasangnya. Dia begini, tapi tidak bocor, tetap tidak bocor. Jadi tetap bocor, tetap fungsi lah istilahnya. Ini kalau dipasang lagi fungsi lagi, tidak bocor. Ini Stobli. Ini fitting-fittingnya kita pakai merek switch. Kenapa kok modelnya begini? Kenapa segitiga begini? Itu biar lebih keren sebenarnya, lebih keren. Kalau ke sini langsung sambung ini ke ini, langsung ke sini, ini bisa, tapi simple, memang simple, tapi kurang keren lah. Kurang keren, makanya kita pakai yang fittingnya kayak begini. Merek switch. Bautnya pakai Probol lagi bautnya. Kita ke kalipernya pakai Brembo 4 piston big. Ini Brembo 4 piston, dia lubangnya 2. Kenapa kita pakai selangnya ini, fittingnya ini? Karena selang ini dia 2, lubang bautnya 2, baut anginnya 2. Brembo 4 piston. Ini bagian, kalau dilihat ini satu dengan yang satunya dalamnya tidak sambung. Tempat rilisnya 2, di bawah sama di atas, tempat rilisnya 2. Jadi nyambungnya nanti di sini. Jadi terbagi minyaknya terbagi. Kalau orang-orang awam pasti bingung, ini kok beda, ada sebawahnya terbagi. Ini 4 piston big namanya. Pasang di motor Vino. Sebreakernya pakai ini mereknya, ini stiker ala-ala Olin ya. Ini mereknya TTW Thailand, model RT Stack. Ini modelnya RT Stack. Bracketnya lewat dalam nih. Jadi bracketnya di sini, tapi nyambungnya lewat, jadi ngambinya lewat dalam. Jadi lebih rapi ya bang? Lebih rapi, tidak nyambung ke sini lagi. Kalau sebreaker standar atau sebreaker yang lain, dia badan sambungannya di sini. Kalau ini enggak, dia lewat dalam. Lebih kuat, lebih safety lah. Kenapa kita pakai ini? Karena kalau di kontes kita pakai yang aneh-aneh tapi tidak keluar dari regulasi, itu lebih bagus. Mungkin itu poinnya agak di atas lah. Poinnya agak di atas dibandingkan kita pakai 4 piston tapi yang biasa-biasa saja. Ini kita pakai 4 piston, 2 pin bautnya, bracketnya juga beda, lewat dalam, shocknya RT Stack 6 tapi model upside down. Jadi pipa tabungnya di bawah, model upside down. Kemudian kita pakai piringan 220, piringan ukuran 220 merek Nissin. Kenapa kita pakai piringan 220? Kenapa enggak yang lebar?
karena bracketnya ukurannya 220. Bautnya pakai probol. Ini agak mepet. Jadi agak diperhitungkan, pemasangannya agak diperhitungkan. Cuma ini bisa dibilang ya maklum lah. Bengkel ya bisa dibilang baru lah, belum senior. Jadi ya belum agak terlalu rapi. Nanti kita perbaiki lagi. Untuk Tromol, kita kembali ke tromol. Tromolnya ini pakaian Tuton. Ini mereknya Kou, merek Kou yang Thailand. Ini original Thailand. Tuton. Tuh warnanya. Ini agak apa ya? Agak buram, agak kusam karena tidak pernah diurus, tidak pernah dilap-lap. Tralinya juga Tuton. Berarti motornya jable ya bang, jarang dibelai. Ini jable jarang dibelai, orangnya nggak pernah diurusin, yang punya nggak pernah datang, jarang datang, makanya jarang diurus. Kita kembali ke bagian sini. Bagian tengah. Ini namanya FPR Aeromotive. Ini fungsinya untuk, kalau orang-orang bilang sih, pengukur injeksi lah, tekanan injeksi. Jadi tekanannya terukur di sini. Dibuat kontes kita pasang dua di sini, satu di belakang sini ada. Sebentar kita videoin. Ini fungsinya jadi dari tangki, pompa injektor di tangki, lewat di sini ada isinya bahan bakar. Makanya tekanannya ketahuan. Bahan bakar masuk ke FPR satunya, masuk ke injektor. Ini harus fungsi. Kalau tidak fungsi, nggak ada nilainya di kontes. Makanya harus fungsi. Ini aksesoris ini apa lah? Ini sebenarnya bukan aksesoris motor, cuma kita aplikasikan di motor. Kemarin waktu kontes terakhir dari pihak Autotrain ini disuruh lepas. Sebenarnya ini disuruh lepas karena di regulasi nggak terlalu perlu pakai ini. Ini mobil sebenarnya, AKS, aksesorisnya mobil sebenarnya ini. Nggak pakai ini. Ini juga voltmeter. Ini voltmeter punya mobil. Kita pasang di Matic, di Vino, biar lebih keren. Sebenarnya lebih keren. Cuma ini disuruh lepas juga. Katanya terlalu boros duitnya kalau pakai ini. Cuma kemarin sudah terlanjur ya, katanya sih disuruh lepas. Kemudian ini oli cooler, pendingin oli. Ini oli cooler, mereknya Morin. Ini barang Thailand juga. Ini dari Thailand. Ini oli cooler, pendingin oli. Ini fungsinya mendinginkan oli. Kita sambung ke silinder head. Kita buatkan jalur oli di silinder head. Karena ini motor injeksi, jadi tidak plug and play. Jadi harus ngerubah silinder headnya di kopnya sama di pompa olinya. Kita bikinkan jalur baru bisa pasang ini. Jadi harus fungsi. Ini nggak boleh goyang. Kalau goyang nggak ada nilainya. Ini harus keras. Karena pihak Autotrain kalau ngoreksi motor itu harus perfect, harus sempurna. Ini Kevlar juga, karbon Kevlar juga. Mari kita Kevlar. Ini Kevlar.